Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini hari kita berkumpul bersama dan kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dan kita akan penuh pujian, kita penuh kemenangan, berikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Kenaikan Tuhan Yesus kita mau merayakan dengan penuh sukacita dan saya mempersilakan saudaraku untuk bersatu teduh sejenak, kita menyiapkan hati serta pikiran kita. Ku yakin Kau
juga Tuhan belum menjawab setiap doa permohonan kita. Tetapi kata pujian yang nanti kita akan nyanyikan di hadapan Tuhan, Tuhan berkata bahwa bersama dengan Dia kita sanggup melewati segala perkara. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia tetap menyertai kita sebagai Immanuel. Dia sungguh sangat setia. Engkau ada di dalamku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatanmu Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Tuhan yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di
kenaikan. Kau sudah menyediakan tempat bagi kami, dan Kau akan datang kembali untuk menjemput kami semua. Amin. Dan kami tahu bersamamu indah segalanya. Menolong hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, dan memberkati setiap umat Tuhan yang percaya bahwa Engkau naik ke surga, akan turun datang kembali ke bumi untuk menyelamatkan dan menjemput kami semua. Yang percaya Tuhan Yesus tetap baik, katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi. Apa kabar hari ini? Haleluya. Sehat, Bob? Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, saya teringat akan sebuah lagu kenangan. Ya, Pak Om pasti hafal. Ya, lagunya Gus Plus. Katanya mau pergi ke Jakarta, tapi mau balik kembali. Ya, di sana rumahku. Ya. Ketika saya mengatakan, menyanyikan di sana rumahku. Rumahku apa rumahmu? Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ingat perkataan Tuhan Yesus pada Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Sementara ayat yang pertama berkata bahwa janganlah gelisah hatimu. Ya, saudara, kalau kita bersama Tuhan, kegelisahan kita itu hilang. Ya, keraguan-raguan itu sirna. Amin. Amin. Ketakutan kita itu teratasi. Jadi Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus naik ke surga, Dia pun juga akan datang kembali. Ya. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lukas 24 ayat 51, dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi Yesus terangkat ke surga, Yesus naik ke surga itu disaksikan kurang lebih minimal 500 orang. Berapa orang? 500 orang berkumpul di Bukit Zaitun. Ya. Di situ kan ketika Ia sedang memberkati mereka, orang berarti ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, sedang berkumpul dengan orang-orang pada waktu itu, murid-muridnya pada waktu itu yang kurang lebih 500 orang, ya, Ia berpisah dari mereka, Ia meninggalkan mereka dan terangkat ke surga, disaksikan oleh para murid. Jadi kenaikan Yesus ke surga bukan kesaksian yang tanpa dasar, tapi kesaksian yang disaksikan oleh orang banyak. Ya, Yesus naik ke surga, ya, Ia akan datang kembali, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus naik ke surga, Ia berkata, aku akan datang kembali untuk menjemput. Menjemput siapa? Menjemput siapa? Saya? Kita. Oh, kita. Berarti kita rame-rame dijemput, saudaraku, ya. Bukan saya aja yang punya keyakinan, percaya, dasarnya adalah firman Tuhan, ya. Barang siapa yang percaya di dalam namanya, ia berhak mendapatkan hak waris sebagai anak-anak Allah. Makanya ketika Yesus pergi, Dia sudah menyediakan tempat. Nah, proyeknya belum selesai.
Ya, proyeknya belum selesai. Kalau proyeknya itu sudah selesai, semua sudah prepare, ya, Yesus akan turun kembali. Ya. Kalau hari-hari ini semua kebutuhan pokok itu naik, ya, beras naik, apalagi yang naik? Plastik naik, apalagi obat naik nggak? Naik. Obat naik, apalagi yang naik? Gak ada yang gak naik. Gak ada yang gak naik, semua naik. Tidak masalah, yang penting Roh Kudus Menyertai. turun. Menyertai. Iya, turun menyertai kita semua. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Orang yang, ya, menerima Tuhan Yesus, ia menerima kuasa Roh Kudus. Damai sejahtera itu diberikan kepada orang yang percaya, saudara. Ia dimateraikan oleh Roh Kudus, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan menghasilkan buah roh. Apa? Buah Roh. roh. Jadi bukan buah-buah roh. Alkitab katakan buah roh. Buah roh itu terdiri dari titik-titik, ya kan? Tidak buah-buah roh. Ada banyak buah roh, tapi buah roh itu ada banyak macam. Ya, buah roh. Ya. Salah satunya adalah mengasihi. Ya. Salah satunya adalah, salah duanya yang keras dikit, kencot kok. Sukacita. Salah tiganya adalah Damai sejahtera. damai sejahtera. Salah empatnya adalah Yes. rolas ya? Ada 9, ya. Oke. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Kata siap sedia dalam pengertian saya adalah standby. Ya, standby. Not stand up. Komedi. Ya. Jadi ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, ia naik ke surga dan ia akan datang kembali, ya, kita dihadapkan untuk tetap terjaga, siap sedia, standby, not stand up, ya. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga, datang pada saat yang tidak disangka-sangka. Ia datang seperti pencuri. Tidak ada tahu kalau pencuri itu datang mencuri rumahmu. Kalau dia ketahuan pada waktu dia datang ke rumahmu, berarti pencurinya Gak jadi nyuri. Yang jelas gak jadi datang, yang jelas gak jadi masuk rumah untuk ngambil barang-barang. Ya kan? Aduh, Tuhan Yesus mau datang, siap-siap. Gak jadi. Ya. Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Untuk apa kedatangan Tuhan? Bukan untuk menghancurkan patung-patung, ya kan? Bukan untuk menghancurkan Dajjal, ya kan? Tapi Yesus datang sebagai hakim yang adil, agung, ya. Ia akan menjemput kita dan kita akan menyongsong dia di awan. Jadi kalau menurut kata teks Alkitab, ya, kita mau naik ke surga atau Tuhan Yesus yang turun dari surga? Halo? Ketika sangkakala berbunyi, Yesus turun dari langit, ya, dari surga datang ke bumi, ya. Di situ langit dan bumi dikatakan baru. Kita akan terangkat, ya. Orang yang matinya dalam Tuhan, dia akan dibangkitkan
Ya, jadi ada prioritas, ada privilege bahwa orang-orang yang matinya di dalam Tuhan dia akan dibangkitkan lebih dahulu. Jadi jangan berprasangka bahwa kita hidup cuma sekali. Ya kan? Ya sudahlah, hidup cuma sekali. Ingat, semua kita akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan ketika Tuhan datang yang kedua kali. Ya kan? Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, permasalahannya kita standby gak? Kita siap sedia gak? Kita sadar gak? Kita berjaga-jaga. Jangan sampai ketika Tuhan datang kita lagi ngeleng. Tahu ngeleng? Tadi bubuk, lagi tidur. Nah, kalau begitu nggak tidur, berjaga terus. Ya, standby itu sadar, saudara. Nah, kesadaran yang paling penting adalah bahwa kita semua itu butuh Tuhan. Ingat, sebuah tanaman dia memerlukan air, baru tanaman itu bisa tumbuh. Ya, ketika terjadi kekeringan melanda sepanjang waktu 1 tahun, maka akan terjadi kematian. Jadi tanaman itu bisa hidup, bertumbuh, berbuah kalau dia menikmati aliran air. Tapi yang menjadi heran adalah banyak orang itu bisa hidup karena Tuhan, tapi Tuhan itu banyak kali sering ditinggalkan. Ya, bagaimana kita bisa hidup? Bagaimana kita bisa bertahan, saudara yang dikasih Tuhan, di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang kritis? Ya, harga telur sudah mulai hancur. Ya, yang jualan tetap harga normal, kemungkinan kecil lakunya sedikit. Kecuali ada banyak ya monopoli dagang, saudara. Ini kenaikan Tuhan Yesus apa berita ekonomi? Ya kan? Di Jawa Timur telur dibagi-bagikan di alun-alun 1 ton. Panen raya, harga hancur, ya kan? Di beberapa tempat bahkan dok asin itu ya dimasukkan ke juglangan, ke lubang dikubur supaya apa katanya? Menstabilkan harga. Nah, katanya bok eman-eman bok dikasihkan ke orang-orang yang gak punya duit itu. Ya, hati-hati saudaraku. Kemarin kesaksian ketika almarhumah Bu Kiarto. Lah nanti dokasinya nggak laku ya kalau ceritanya. Bukan begitu, ya. Ketika tidak ada makanan di rumah, di dapurmu, di meja dapurmu, ya kan? Dan engkau tidak bisa melakukan apa-apa seperti yang dilakukan oleh Bu Kiarto. Mau makan aja susah, tinggal sama anak. Yang ada cuma endok asin persediaan. Tiap hari selama 1 minggu makan endok asin, telur asin, yang mengakibatkan ya tensinya naik melonjak tinggi. Karena apa? Karena tidak dipakai berat. Duduk di toko sambil tidur. Seringkali saya menjumpai ketika saya datang ke sana, Bu Kiarto itu sedang tidur di bangkunya sambil jaga warung. Nah, mau masak yang nungguin warung langka. Ya, punya teman, punya orang tinggal sesama di rumah seperti tinggal seorang diri. Jangan sampai keluarga kita seperti itu. Tinggal serumah, serasa sendirian, mati, sedih. Kesedihan itu membawa kepada kesehatan yang menurun. Jadi
Kesedihan itu jangan dipelihara. Buah roh salah satunya adalah sukacita. Supaya tidak ada kesedihan. Karena kesedihan itu mengurangi imunitas. Kesehatan kita menjadi menurun. Bayangkan saudara, kenapa kita bisa berjumpa dengan orang lain dan tertawa, bercanda, menaikkan imunitas kita menjadi sehat. Maka benar, hati yang gembira adalah obat. Banyak-banyaklah bergaul dengan orang lain. Ya. Banyak-banyaklah bergaul dengan orang lain. Ya, jangan ngomong sama tembok, ya. Jangan ngomong sama ya, mau minum lah, gitu kan. Tapi kalau memang itu terpaksa, ngomong sendiri juga gak apa-apa. Karena itu berbicara kepada diri sendiri itu juga perlu. Berdoa itu kan juga berbicara dengan dirinya sendiri. Gimana ya Tuhan? Loh, langsung dijawab. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, tetaplah siap sedia, tetaplah standby, karena kedatangan Tuhan tidak disangka-sangka, tidak perlu kita prediksi, tapi tanda-tanda zaman sudah membuktikan bahwa kesusahan itu sudah mulai melanda. Ya, kesusahan besar. Ya, kalau kita hari ini sudah tidak bisa duduk di tempat ini dengan nyaman. Artinya Tuhan Yesus segera datang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus naik akan turun kembali. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ya, kita dijemput saudara. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kamu akan aku bawa ke tempatku. Nah, lebih enak kan? Gak usah cari-cari alamat, karena yang membawa kita yang tuan rumah, orang dalam. Kalau punya orang dalam itu enak, lancar jos, iya kan? Lancar jos. Jadi gak usah pakai suap-suap, ya. Tidak usah pakai nek-nek. Yang kita perlukan cukup ngikut. Ya, katakan ngikut. Kita cukup ngikut kepada tuan rumah. Kalau sudah dijemput, naik, ya kan? Nah, aku akan datang kembali. Sekali lagi saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kalau kita sedang dalam pergumulan apapun itu bentuknya, setiap orang punya pergumulan. Ya, tidak ada yang tidak punya pergumulan. Kalau ada yang tidak punya pergumulan, dia adalah orang yang mengalami gangguan jiwa. Kalau orang gangguan jiwa itu udah gak mikir, ya. Kalau orang mengalami gangguan jiwa, bahwa semuanya baik-baik saja. Ya. Saudara datang ke sebelah, di situ ada penjual jeruk yang tiap hari nongkrong di situ, mangkal di situ. Walaupun setiap hari saudara ketemu, saudara nggak beli, saudara lewat depannya, jeruk, ya jeruk, ya kan? Kalau kita mau niat beli, Pak jeruknya nggak usah dipanggil jeruk, mau kita tahu dia di situ. Kita nggak pernah beli, tapi dia tetap menawarkan jeruk. Ya, tapi dari sisi marketing dialah orang yang paling hebat. Konsisten, ditolak, nggak pernah sakit hati, dia tetap nyengir. Jadi sales marketing itu harus punya mental seperti penjual jeruk. Ditolak tetap jeruk, jeruk. Kita respon tidak baik, dia tetap jeruk, ya.
Logikanya, kalau jualan tidak laku, tidak dapat uang, ada banyak orang seringkali menyerah. Tapi penjual jeruk itu, ya, dia tidak pernah menyerah. Laku tidak laku, tetap sampai jam 11 malam, Bapak Ibu. Bayangkan jam 11 malam dia tetap begini. Ada orang lewat motoran kencang pun tetap gini, jeruk ini. Iya. Menyamar itu. Hah? Nyamar. CEO. Intel ya? Intel ya. Iya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, siap sedia, ya standby, itu seperti dia. Ya. Resiko yang kita hadapi seringkali tidak mengenakan kita, tidak bisa membuat kita nyaman. Kalau kita seringkali berada di zona nyaman, kita tidak akan bisa bertahan di zona sulit. Ya. Saudara yang biasa hidup di kota, ditaruh di desa belum tentu kuat. Saudara yang ada di desa, ditaruh di kota belum tentu kuat. Kalau di kota keluar mau kencing aja bayar. Ke toilet aja bayar. Minimal 2.000. Ya, masa nyari pom bensin? Pom bensin aja bayar. Gratis semua. Hah? Gratis semua. Se-Indonesia. Sejak kapan? Udah lama. Pertamina ya. Hah? Masih ada yang bayar, bahkan mau masuk toilet aja harus copot sepatu. Kalau itu ya. Kalau yang bayar. Gunanya apa tuh? Ada petugas kebersihan di situ, Pak. Iya kan? Petugas kebersihan dibayar untuk apa? Untuk bersih-bersih. Kemarin saya pergi ke pasar lagi yang kotor itu. Saya wawancara kepada beberapa pedagang. Pak, di sini ada petugas kebersihan enggak? Ada. Kapan bersihnya? Nanti siang. Yang dibersihin apanya? Kok masih tetap kotor tiap hari? Tetap kotoran yang sama. Di sini ada dinas pasar enggak? Kepala pasar enggak? Ada enggak? Ada tarikan kebersihan enggak? Ada retribusi pasar enggak? Ada. Ada. Ya. Tapi kenapa masih bisa begini? Nah, ketika saya masuk ke pintu masuk yang ada penjaga parkirnya, antri minta ampun, saudaraku, motor berjejer-jejer. Petugas parkirnya cuma duduk. Emosi saya. Ini petugas narikin duit apa petugas parkir? Kalau saya melihat ketidakbenaran, saya emosi. Ya, isi saya, udah. Nggak bisa ya. Dia dibayar untuk berdiri, bukan duduk narikin duit. Saudara pernah melihat hal seperti itu yang terjadi di luar sana? Ayo. Saking emosi. Melihat hal yang tidak benar, emosi. Lampu merah, ya kan? Ada ibu-ibu bawa kardus besar. Di belakang, kirain mau belok kiri di lampu merah situ. Ternyata labas. Medeni ya. Bukan masalah ada polisi dan tidak ada polisi di depan sana. Bukan masalah lampu lalu lintasnya, tapi masalah keselamatan orang lain. Coba kalau tabrakan, bisa bayangin, Bapak Ibu, nahan 1 menit di lampu merah, gak bisa gaspol, das. Oh, mungkin dia lagi kebelah. Iya. Pakai pempes dong. Itu namanya kita itu tetap waras di tengah-tengah ketidakwarasan.
jalan. Ada yang pernah ngejar kereta yang sudah jalan? Enggak toh? Berarti harus standby 1 jam sebelum pemberangkatan. Nyantai di depan berdiri, ya masih ada 5 menit, tapi banyak orang sudah berdiri di apa itu namanya? Ya itulah ya. Tiap kali kita datang ke situ kita nggak tahu namanya apa ya. Nah, itu namanya standby, siap sedia. Sewaktu-waktu, padahal masih ada jeda waktu beberapa menit untuk orang naik ke dalam kereta. Itu pun masih ada yang bisa lari-lari, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Demi apa? Supaya keberangkatannya itu aman, tidak tertinggal. Nah, hari-hari ini apakah kita sedang standby? Ya kan? Allah, itu urusan nanti gampang kalau Tuhan Yesus datang. Ya kan? Ada yang meremehkan seperti itu. Ya kan? Padahal sibuk dengan dunianya sendiri, saudaraku. Ya. Ketika ia turun kembali, apakah kita siap sedia? Ya. Ketika ia datang, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Kita siap enggak berangkat? Kita siap enggak dibawa ke tempatnya? Banyak orang berharap kalau mati masuk surga. Tapi ada banyak orang memungkiri keinginannya itu, bahwa sebenarnya ada banyak orang tidak mau pergi ke surga. Kenapa? Karena tidak mau siap, tidak mau standby, tidak mau berjaga, tidak mau waspada, tidak mau sadar. Ya, ingat, pengguna lalu lintas, ada CCTV yang sudah on di lampu merah Momoyo, ya, itu sudah standby, sudah on. Walaupun tidak ada polantas yang berjaga, tapi CCTV itu diawasi terus menerus. Jadi waspada. Nah, kalau pendetanya cuma baca Alkitab toh gak ngerti yang kayak gitu-gitu, apa yang mau diomongin? Ya kan? Kamu harus begini, kamu harus begitu. Iya kan? Aku begini, engkau begitu. Apa begitu? Sama saja. Ya, sama saja dengan yang lain, saudara yang dikasih Tuhan. Tetap setia saat yang lain pergi. Saudara termasuk orang-orang yang setia. Berbahagia orang-orang yang setia saat yang lain pergi. Ini long weekend, Bapak. Bisa kok jalan-jalan, kan cuma setahun sekali. Setahun sekali kok. Lah kalau tiap bulan, tiap minggu ada tanggal merah, ya kita weekend terus. Ya kan? Nah, kenapa sih Tuhan ibadahnya ini kok hari Minggu pas weekend, long weekend? Karena aku pengen weekend longan. Iya kan? Nah, sudah yang dikasih, disuruh istirahat, ya kan? Malah menghabiskan energi dan menghabiskan uang. Yakin long weekend uangmu nggak berkurang? Ya, halo, yang kerja, wah seminggu kerja pengenlah menikmati hiburan. Aku izin dulu ya Pak, nggak usah ke gereja dulu. Ya udah, jalan terus aja sana. Mana ada berani pendeta ngelarang-larang supaya tidak beribadah. Iya tuh. Kalau kamu pengen jalan tiap hari, ya kamu usah kerja, bisa jalan-jalan setiap hari. Loh ya, pilihan loh. Ya kan? Apakah itu yang namanya standby? Ya?
not stand up. Kadang-kadang kita itu sering jadi lucu, pengen diberkati tapi stand up, ngelucu gitu kan. Tuhan, aku mau setia, tapi dari sisi yang lain kita berjalan ke arah yang berbeda, ya kan? Berjalan ke arah yang berbeda. Saudara yang dikasih Tuhan, tetap setia saat yang lain pergi. Gak masalah engkau berjalan sendirian, gak masalah engkau duduk sendirian. Yang penting engkau tahu dengan siapa engkau hari ini, yaitu bersama dengan Tuhan. Kalau orang lain meninggalkanmu, tetap percaya bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu, aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu. Yesus memberikan garansi. Apa garansinya itu? Well, I always you. Artinya stand by, no? Tuhan Yesus saja stand by, kita malah gak stand by. Nah, saudaraku, kalau stand by, ya, ketemu dengan orang yang stand by, apa saja yang terjadi dadakan kita siap. Tapi seringkali saya komunikasi saya jelek dengan pasangan saya, dengan istri saya komunikasinya jelek. Kalau saya ketika terjadi dadakan langsung loncat lari keluar ke tempat apa yang menjadi sumber bunyi. Tapi respon, ya, yang dimiliki istri saya, dia langsung teriak, apa itu mas? Nggak segera bangkit, dia mundur sejenak, ngomong apa itu mas bunyi di sana, bukan lari langsung ke tempat sumber bunyi. Coba bayangkan dong. Makanya ini yang tidak cocok dicocokkan. Ya, coba kalau saudara punya pasangan, apakah punya hal yang sama atau tidak sama? Ya kan? Misalnya ada kedobrak, saya bisa langsung lari ke depan, tapi istri saya, ada apa itu mas? Gitu, berbeda responnya. Kalau dua-duanya seperti saya, seru juga. Kalau dua-duanya seperti istri saya, saudara pernah kasus AC yang paling pojok itu bocor, ya kan? Jos, Bok, gak ada yang bergerak, Bok. Masih ingat AC yang di situ yang tidak bisa dinyalakan itu? Ketika tutup freonnya itu bocor, ya, olinya bocor, ya kan, freonnya habis, bunyi, jos, Bok, adem aja, Bok, mungkin sudah santai, apapun yang terjadi, bom meletus, ya, misalnya, aman dalam Tuhan, itu bagus, Bok. Tapi kalau responnya berbeda, bodo amat, yang penting gak kena aku, kan bahaya, ya kan? Nah, itu yang namanya saudara yang dikasih Tuhan. Kita harus punya respon terhadap apa yang kita yakini hari ini. Kalau Tuhan Yesus tetap baik, tetap setia, bagaimana kita membalas kesetiaan Tuhan? Ya, tetap diam, tetap setia saat yang lain pergi. Stand by, not stand up. Ya, yang diperlukan pada waktu kondisi tidak baik adalah resilient. Benar bacanya? Resilient. Ya, berarti pendengaran saya waktu mendengarkan podcast itu salah ya. Resilient. Kayak yang lagi viral, juri, artikulasi kata-katamu tidak jelas. Ya. Padahal dalam event yang sangat besar itu ada rekamannya. Kenapa nggak diputar ulang? Coba putar ulang. Kata pentolan politisi Demokrat, coba putar ulang.
Ya kan? Apa yang membuat kita mampu bertahan? Karena tangan Tuhan itu menyertai. Ya. Bahkan siap gagal dan bangkit kembali dan coba lagi. Saudara. Ingat, orang sukses bukan orang yang tidak pernah gagal. Ya, Mas Unggul pasti ingat ini ya, karena pernah ikut pria sejati. Orang sukses bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang mau bangkit kembali pada waktu gagal. Jadi jangan menyerah itu bukan berarti kita nggak pernah gagal, nggak pernah jatuh. Tapi ketika jatuh, ketika gagal, kita bangkit kembali untuk mencoba lagi. Ya, itu yang dinamakan resilient. Ya, dalam situasi kondisi yang sulit sekalipun mampu bertahan, bahkan siap gagal dan bangkit kembali dan coba lagi. Kita mencoba lagi, membuka lembaran baru. Kita putar arah, ya kan? Kalau misalnya kita menemukan jalan buntu, gimana, Mas Jo? Resilient. Putar arah dong, jangan tabrak terus. Jalan buntu, aku mau lewat sini aja. Manjat. Manjat. Ya kan, gak sampai tujuan dong. Putar arah. Turning back. Turn back. Ya, putar arah. Kalau salah arah, salah jalan ya putar arah. Ya kan? Sudah benar masuk, tapi mau putar arah lewat hutan. Ini sudah jalan yang benar nih, sudah jalan yang lurus. Bahkan ya, Alkitab mengatakan jalan yang lurus itu adalah jalan setapak, yang tidak bisa untuk putar arah. Ya, aku menuntun engkau ke jalan. Ya, itu yang dipakai kata path, P-A-T-H ya. Path. Nah, pengertiannya apa? Jalan setapak, tidak bisa simpangan. One way. Ya, itu namanya Jesus Christ. Jalan satu-satunya, karena dialah yang memimpin untuk perjalanan itu, saudara. Nah, saudara, ada pesan dari Tuhan Yesus. Ini bukan pesan saya. Ada pesan dari Tuhan Yesus, ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Matius 28 ayat 19 berkata demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, pergi itu go. Pergi itu bergerak. Pergi itu tidak diam saja. Ya. Move. Going. Go to Rita. Sedikit dong stand up. Ya kan? Pesan terakhir Tuhan Yesus yang pertama adalah pergi. Bergerak. Ya kan? Bukan yang dipikirkan cuma berkat. Lalu kan minggu kemarin sudah berkat rohani, Maria nggak ada, ya kan? Bukan berkat aja, berkat itu second blessing, ya kan? Orang yang dekat dengan Tuhan, berkat itu ngikut, ya kan? Bukan berarti orang yang dekat Tuhan ini malas, nggak mau kerja apa-apa. Orang yang dekat Tuhan itu tahu dengan dengaran apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka dia mengerjakan sesuatu, bergerak, pergi, going. Pesan satu, Tuhan Yesus sebelum meninggal itu namanya amanah, wasiat. Jangan kalau ingat wasiat cuma harta warisan aja ya. Wasiat, pesan terakhir Tuhan Yesus ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya kan? Jadikan. Berarti kita punya tugas
Kita punya pengikut enggak? Punya pengikut. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, serahkan ke gereja untuk dibaptis. Ojo dibaptis dewi. Wah, kan Tuhan Yesus memberikan perintah, baptislah dalam. Oh, saya tak baptis. Yojo, wah aku nganggur. Ambil lagi. Lah kan, jadi pendeta orang no gunane, orang tahu baptis, oh dibaptis dewi. Ya, bok, ono kayak gitu bok. Nah, kan? Terus saudaraku yang dikasih Tuhan, bagian yang keempat, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ajarlah berarti saudara punya peran menjadi pengajar, menjadi guru dimanapun berada. Ya kan? Di rumah bisa jadi guru, di kantor bisa jadi guru, di pasar bisa jadi guru, di rumah sakit bisa jadi guru. Gunakan kesempatan ketika orang lagi megah-megah. Iya no, gak bisa bantah dia. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Nah, iya. Yang penting dia udah dengar. Ya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Nah, Tuhan mengasihimu. Setiap kesempatan itu namanya beritakanlah kabar baik. Selama ini kita jadi orang Kristen bertahun-tahun sudah belum memberitakan kabar kesukaan kepada orang lain, bukan pamer. Memberitakan kabar baik kalau Tuhan Yesus mengasihimu. Tenang, ya, walaupun usahamu kurang memberikan profit, tidak memberikan keuntungan, Tuhan Yesus tetap baik kok. Tenang guys, walaupun penyakitmu masih ada, ya, aku akan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik WGTP. Walaupun gunung itu tak berpindah, lanjutkan ini. Tetap percaya. Berpindah, tetap percaya. Tak percaya. Tetap percaya ya. Oke, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai Tuhan datang kembali. Boleh gak saya bilang begitu? Sampai kepada akhir zaman. Artinya sampai Maranatha, Tuhan menyertai. Ya, Tuhan naik ke surga, ya, Dia memberikan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasih, saudara sudah dikasih senjata, saudara dikasih kekuatan, ya, bahwa Roh Kudus itu sudah menjadi bagian kita. Tinggal kita mau nggak digerakkan oleh Roh Kudus. Hati nurani kita itu masih hidup enggak? Kalau hati nurani kita itu masih hidup, kita akan gelisah. Yang kita lakukan salah, kita pasti gelisah. Ya? Ingat, pada waktu kita berbohong, pasti ada hati yang gelisah. Ngomongnya sudah gak fokus. Itu namanya Roh Kudus masih bekerja. Tapi kalau sudah lempeng kayak sudah biasa, itu hati nuraninya sudah mati. Roh Kudus, apakah Roh Kudus hilang apa? Roh Kudus keluar masuk itu ada? Kan ada. Oh, kalau begitu Roh Kudusnya keluar. Nanti pada waktu baik Roh Kudus masuk, gitu. Ya enggak tuh ya. Roh Kudus itu tinggal tetap. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan bagimu. Tinggal kita mau buka ruang enggak untuk Roh Kudus bergerak, memimpin kehidupan kita. Banyak orang Kristen tidak sadar bahwa dia sudah diberikan kuasa petunjuk bahwa Roh Kudus itu memimpin kita dalam segala hal. Ya. Tapi Roh Kudus itu dikasih ruang yang paling mewah, ya,
kasih ruang yang ber-AC, kasih ruang yang sejuk, nyaman, wangi, dikunci kamarnya dalam satu sisi hati kita. Pokoknya Roh Kudus diam aja di situ, kau usah ganggu aku. Ya jangan. Orang jahat ada Roh Kudusnya nggak? Kalau percaya Tuhan Yesus melakukan kejahatan, ada nggak? Ada. Yaitu dikasih kamar VVIP, ya, dikunci dari luar, jangan keluar nanti ganggu aja, nanti aku lagi enak-enak kok, kan? Iya kan? Lagi enak-enak kok. Roh Kudus keluar nih, jangan, hihi, ya kan? Nah, saudara yang ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa? Beritakan kabar baik kepada siapapun di setiap momen apapun. Ya, setiap momen apapun. Ya. Makanya ketika saya ada di jalan tidak akan perform seperti seorang pendeta. Saya ngobrol banyak, berhari-hari, berbulan-bulan dengan satu orang, dia tidak akan pernah tahu kalau saya pendeta. Taunya preman ya. Taunya preman. Preman yang menyamar ya. Si ajarlah mereka. Ajar tidak harus bawa Alkitab, ajar tidak harus bawa ayat. Tapi kita ngomong yang gini, kalau kita bisa berbuat baik, kenapa kita tidak mau lakukan? Padahal hanya buka mulut, buka suara, kamu hebat luar biasa, ya kan? Kamu hebat luar biasa, ya kan? Ketika ia seorang pedagang makanan, wah bapak ini hebat ya, laki-laki sudah tua, ya kan? Tapi masih punya keterampilan untuk menjadi juru masak. Woi, masakannya bapak enak, tapi aku lebih suka kalau ditambahin micinnya 1 sendok. Loh kan? Coba kalau nggak percaya, bapak rasakan rasanya apa? Asin doang. Itu kabar baik loh. Coba kalau bapak nggak perhatian, saya nggak perhatian sama bapak, saya biarin, saya paling cuma makan 1 kali aja. Ya, jadi saya membiarkan bapak jualan nasi goreng tanpa rasa, jualan mendoan tanpa rasa. Saya pernah komplain, ini cerita terakhir. Saya pernah komplain kepada pemilik rumah makan yang ada di Pupusan. Pupusan. Ya, di sana. Ownernya cantik, maka saya mau diajak ke sana. Macam-macam. Macam-macam gitu kan. Wah, ini yang punya rumah makan ini cantik, masih muda, karyawannya banyak. Tapi saudara yang dikasih Tuhan pelayanannya, ya kan, tidak excellent. Ya. Belakang saya pesan sambal sampai habis nasinya, sambalnya nggak datang-datang. Saya pesan mendoan datang terakhir, ya kan? Ketika saya tiba di meja makan saya, ya, mendoan itu, ya, minyaknya masih kampul-kampul di piringnya. Berarti dari wajan yang panas, minyak yang panas langsung diambil, langsung ditaruh di piring, dan rasanya cuma asin doang. Mendoan asin. Sisakan 1 sama isi bawa ke kasir, bilang sama kasirnya, mendoannya cuma asin doang mbak. Apa iya? Bok, reaksi banyak orang di Purwokerto begitu ketika dapat apa iya? Masa sih? Kalau nggak percaya makan mbak, ini belum saya makan. Makan. Ownernya nggak owner, dibawalah ke dapur sama tukang juru masaknya. Coba cicip, asin kok, bener kan asin, bukan gurih kan, asin. Sekali itu saya datang ke sana dan takkan pernah kembali.
Tapi Yesus pergi ke surga akan datang kembali. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Ajarkan itu berulang-ulang kepada orang lain. Tapi ya jangan terlalu menyolong. Pak Suci mendoakan enak kan sakit tadi dia. Ya. Pak Suci mendoane tambahilah masa aku didik aja. Enak. Pak Peter berangkat. Saudara yang dikasih Tuhan, yang dibutuhkan pada saat situasi yang sulit hari-hari ini, kita tetap standby menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kita membutuhkan kekuatan di saat yang sulit. Kita butuh yang namanya Roh Kudus, saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita berada pada situasi yang sulit dan gagal, kita mampu dikuatkan untuk tetap bangkit dan berjalan bergerak ke arah yang benar. Ingat pesan terakhir Tuhan Yesus, pergi jadikanlah semua murid, baptislah mereka, ajar mereka melakukan kebenaran. Saya mengajak saudara untuk merenungkan sejenak. Ketika Yesus ngomong seperti itu, apa respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan hari ini? Apakah kita akan tetap bertahan untuk menolaknya? Aku mau seperti ini aja. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu ya, teguhkan hatimu. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Siapapun saudara hari ini yang sedang bergumul dengan hidupmu, dengan rumah tanggamu, dengan anak kamu, dengan pasanganmu, atau yang kau sedang bergumul dengan kelemahan tubuh, sakit penyakitmu, atau kau yang sedang bergumul dengan pekerjaanmu, hari-hari ini mungkin kau sedang mengalami ketakutan tentang masa depanmu, tapi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan mau kita semua standby, siap sedia. Apapun yang terjadi, kita tetap jalan bersama dengan Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, bergumul dengan rumah tangga dan pekerjaannya Tuhan tolong pulihkan, dan Tuhan memberkati persediaan penyediaan kebutuhanmu hari lepas hari, tidak akan pernah berkurang dan kekurangan dalam nama Yesus. Saudara tetap percaya Tuhan punya kemampuan dan sanggup melakukan banyak hal, karena Dialah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah diberkati dengan firman-Nya pagi hari ini. Saatnya kita memberikan persembahan. Silakan untuk para petugas untuk maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk anugerah kemurahan-Mu, di mana kami boleh diberkati sepanjang ibadah siang hari ini. Demikian juga dengan firman Tuhan yang boleh kami terima dan kami dengar. Saatnya Tuhan, kami akan berikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Tuhan berkati umat-Mu dalam segala pergumulan mereka dan juga dalam segala pekerjaan mereka. Tuhan lipat kali gandakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya.
pengumuman hari besok Jumat jam 16 di tempat di rumah. Oh iya, salah. Berarti masih konsentrasi. Pendeta gak pernah salah. Jam 18, jam 6 sore, Bu Cipto mengundang ucapan syukur walaupun ditinggal oleh pasangan yang terkasih selama sudah 5 tahun. Tuhan tetap pelihara. Jadi diundang ke Bu Cipto untuk ucapan syukur di rumahnya besok Jumat jam 6 sore. Ada pertanyaan? Ada kesaksian Bu? Oh enggak. Oke Bapak Ibu, saya jemput ke bagi berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Selamat hari kenaikan Tuhan. Selamat untuk menikmati berkat kemurahan Tuhan, Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada setiap orang yang percaya. Bapa di surga yang kami sebut di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan yang hari ini menerima satu kebenaran bahwa Engkau datang, Engkau naik ke surga dan akan datang kembali untuk menjemput kami semua yang percaya kepada-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap hari, setiap waktu sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan sanggup menolong karena Roh Kudus sudah diberikan, ditinggalkan bagi orang yang percaya. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang sedang gelisah mengalami ketakutan, kekhawatiran, Tuhan memberikan ketenangan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik. Dalam berkat nama Yesus, maka kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang Kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan